24, Matius 15:24. 24. Oke. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tunggu ayatnya. Gimana Bang Rakit? Monitor Bang Rakit. Bang Rakit monitor. Masuk. Itu gimana? Kata Yesus diutus untuk domba-domba Saya yang belum hilang. dengar, Pak. Yang dibaca dari tadi kekecilan, nggak ada kedengaran. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu gimana? Pemahamannya Bapak itu apa? Ya kata Ustaz Alif itu hanya Ya untuk dia orang Israel. diutuskan, dia diutuskan untuk kalangan Bani Israel. Makanya Tadi hukum bunyinya dan kan tidak begitu, Pak. Loh, coba diulang lagi sih sebutannya. Saya Aku baca. diutus. Coba. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus? Yaitu untuk orang Israel. Terus pemahamannya Pak Alif gimana? Memahami kalimat tadi? Oh, di situ untuk orang Indonesia, Pak. Iya kan untuk orang Israel. Gimana sih, Pak? Kan saya bilang tadi Yesus itu Iya. memang untuk orang Coba Israel. pahami dulu kalimatnya. Gimana? Coba. Ustaz Alif nggak paham sih. Sesimpel kok itu kalimat itu. Kan sudah kalimat tersusun rapi dan jelas. Iya, Pasti coba belajar gimana waktu dipahaminya? SD. Kalau ada yang sulit kenapa dipermudah? Gimana Bapak ya. Oke, sekarang gini Pak Rakit. Pak Rakit kan meyakini Yesus utusan juga kan? Bener nggak? Benar. Bahkan, nah kepada siapa diutus? Kepada domba Domba yang dari hilang kalangan dari Bani Israel. Bapak Bani Israel bukan? Bukan? Berarti Bapak bukan termasuk? Bukan termasuk? Target Yesus yang dicari. Lah iya. 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 Belum pahami juga kalimat tadi. Paham. Di luar dari Bani Israel. Berarti bukan umat Yesus. Maksudnya? Ya kan hanya diutus untuk orang Israel. Jadi mana dari orang Israel? Oh, dari itu untuk orang Israel. Itu. Kan tadi sudah sepakat, Pak. Saya coba cermati, saya baru cermati itu perkataan itu. Pak, Bani Israel itu siapa aja sih, Pak? Coba dibaca ulang, dipahami dari kata per kata sampai tersusun menjadi sebuah kalimat. Aduh, ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Bapak bangsa Israel bukan? Coba dibaca ulang aja dulu, Pak. Saya nggak perlu ditanya ulang-ulang. Saya bilang bukan, saya bukan orang Israel. Ya, jangan juga kita suruh baca ulang-ulang, Pak. Enggak, supaya bisa dipahami dari kata per kata sampai menjadi sebuah kalimat, Pak. Nah, coba Bapak jelaskan dipahaminya dibaca apa? Pelan-pelan aja dulu, dibaca pelan-pelan coba aja dulu. Bapak jelaskan dipahaminya gimana coba, biar kami tidak salah paham. Coba dibaca. Tuh. Dari tadi enak bener loh, suruh nyari ayat, suruh baca, suruh jelasin. Bapak tuh cuman gimana sih ini? Giliran disimpulkan disanggah. Jawabannya iya oke, disimpulkan itu kalimat terlalu panjang untuk saya ulang-ulang, untuk saya hafal di kepala.
Oke, jadi gimana? Coba baca Pak Madu. Jadi, Yesus diutus untuk Pelan, siapa? pelan, oke. pelan. Saya Mm-mm. ini sudah 5 kali, 10 kali pun nggak apa-apa untuk Bang Rakit. Ya jadi Aku orang baik lah, diutus. biar punya pahala dikit. Iya, oke. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dijabarkan, aku di sini adalah Yesus. Diutus itu kedudukan Yesus sebagai utusan. Targetnya siapa? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Oh jabarkan. dari umat Israel Pak, kan gak gitu bunyinya. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini saya baca, bukan kesimpulan. Kok kayak berkurang itu? Mana pula ini berkurang? Kurangnya di mana, Pak? Coba. Kok kurang kalimatnya tadi? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apanya yang kurang, Pak? Udah kan? Ya udah gimana? Udah itu. Ya udah untuk bangsa Israel. Bukan. Untuk siapa? Untuk seluruh dunia. Mana ayatnya? Itu tertulis. Tertulisnya apa, Pak? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mm-mm. Berarti konteksnya bukan di dalam Israel. Lucu lagi ini. Aduh. Ini besok Ya ini. terserah Bapak lah. Lah iya, nggak bisa dipaksakan. Yang maksakan Pemahaman malah saya bukan terhadap kita. pemahaman saya terhadap kalimat tadi ya seperti begitu. Domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Iya, bangsa Israel, Pak, hilang. Makanya dia diutus untuk mencari menyelamatkannya, Tapi Pak. Dia sebagai konteksnya bukan Mesias. orang Israel. Makanya Mesias yang menyelamatkan, yang ditunggu kan. Enggak, Pak. Konsepnya bukan Bangsa begitu. Israel. Enggak, Lah iya, gini. contoh. Gini, Pak. Ini pengertian saya terhadap Bapak ini. domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Israel. Domba yang hilang dari bangsa Israel. Sekarang bangsa Israel itu siapa, Pak? Dari mana? Bangsa Israel itu siapa, Pak? Pemahamannya Pak Alif, kalau saya bertanya Pak Alif dari mana? Indonesia. Kok malah nanya balik sih? Saya Indonesia. Bang Alif Indonesia. Mana tuh? Bapak, tolong dipahami ya di situ itu kan. Sudah, Kalau Pak. apalagi Pak gini loh, Pak. Coba Bapak ya baca seluruhnya. Bangsa Israel, Bani Israel, kaum Israel. Maksudnya di situ, Pak. Jadi Yesus itu diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi bukan Keturunan kaum Israel, kan? Keturunan Israel, Pak. Dia Sudah diutusnya, menjawabnya Pak. tadi. Bapak sudah menjawabnya bukan dari kaum Israel. Hah? Kapan jawab gitu? Saya ini saksi. Nggak ada yang bilang gitu, Ustaz Alif. Tadi Bapak ngomong, masa Pak, tadi menyebutkan kaum. loh, kaum Israel. Bapak coba baca tuh versi terjemah paralelnya, Pak. Ada yang mengatakan Bani Israel, ada yang mengatakan kaum Israel. Gini, aku diutus
Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel Turunan. yang seperti Mana iya. tertulis Bapak kalau keturunan? baca, Bapak versi terjemahnya makanya baca semua itu Pak. Coba Bapak bantu, Bapak baca versi terjemah paralel deh, biar nggak salah paham. Makanya dari tadi udah dijelasin. Alkitab tidak perlu jelaskan dengan itu. Alkitab sudah menjelaskan dirinya sendiri. Lah kalau Alkitab Bapak mencatatnya begitu gimana? Apa yang tertulis itu yang saya tangkap. Lah ini terjemahnya. Nih apalagi Bapak Itu sudah contoh nih. Ini kan terjemahan, Pak. Itu pun sudah terjemahan. iya Pak gini, terjemahan ini kan contoh ada TB, ada AYT, ada TL, BIS, TSI, MILT, Sleber, 2011, APB. Nah, itu aja Itu Pak. Itu yang sampean baca sudah cukup kok. Jadi maksud di situ adalah dari umat Israel itu maksudnya gimana? Dari umat Israel. Ya iya Pak, itu kitab yang terbaru terjemahnya itu. Kalau yang lain itu kan dari kaum Israel, ada yang Bani Israel. Sabar Ustaz. Gitu. Bapak mah ngerjain saya masalahnya dari tadi Anda bolak-balik. yang mempermainkan diri sendiri, Pak Ali. Iya memang saya mempermainkan diri saya sendiri berbicara Iya. dengan Bapak. Itu susahnya. Atau gini pertanyaannya Ustaz Ali, Bang Rakib ini orang Israel kah? Bagaimana? Bang Rakib ini itu orang Israel kah? Bukan? Oh, umat Israel kah? Bukan? Berarti bukan termasuk Bang. Siapa bilang bukan termasuk? Yang tertulis. Sekarang gini Pak, sekarang gini, Yesus nanti akan menghakimi. Yang dihakimi oleh Yesus siapa Pak? Kok tanya saya bukan. Masa saya tanya Yesus gimana sih? Ya makanya Bapak baca Bible-nya Saya gitu harus loh tahu maksud. ketetapannya Yesus siapa yang harus dihakimi. Yesus nanti akan menghakimi kedua belah suku Israel Pak. Makanya dia juga diutus untuk domba hilang dari bangsa Israel yang Masa- 12 suku Pak, itu. Masa tanpa alasan Yesus menghukum ke-12 suku Israel. Alasannya karena ya Allah. tersesat. Itu Hmm? alasannya. Karena tersesat. Iya kalau dia tersesat Pak. Bapak tahu dia tersesat. Kan tertulisnya gitu. Jangan menghakimi. Yang bisa menghakimi itu bukan kita manusia. Katanya paham dengan yang tertulis, menghakimi tertulis, tersesat tertulis. Tapi Bapak yang nggak paham ternyata. Maksudnya gimana? Gak paham gimana? Tadi kan katanya Ustadz Ali. Kecil suaranya Pak. Katanya Ustadz Ali, Yesus itu menghakimi 12 suku dari Bani Israel. Tertulis nggak itu? Iya tertulis. Ya udah menghakimi. Bapak malah tanya, jangan menghakimi. Siapa yang dihakimi emang? Saya Tapi- baca yang dihakimi domba yang Tapi- tersesat. Menghakimi itu punya dasar Pak. Ya tersesat itu Apa tahu alasannya Yesus kenapa menghakimi 12? tersesat. Menghakimi suku. Enggak, ini aja Bang. Madu, coba Matius 19:28 tuh. Sebelum nanti dapat 100 istri itu. Matius, Nah. Baca yang kencang Pak. Matius Matius berapa, Ustaz? 19, Matius 19. Matius 19 ayat 28 ya. Hmm. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12
suku Israel. Itu jelas. Gimana Pak Rakit? Maksudnya gimana? Persoalannya di mana, Pak? Bang Madu, Hadir? itu paket saya udah nyampe belum? Paket apa Bang? Paket kemarin. Hah? Paket apa? Belum nyampe berarti ya udahlah kalau ikan goreng. kalau belum nyampe. Mm-mm. Paket apa Ustaz? Paket yang itu biasa orang lagi pening atau apa gitu saya kirim. Oh, iya. Minyak lintah paling. Iya. Mm-mm. Stok banyak gak Ustaz? Banyak. Banyak ya. Ini pasti kehabisan ini saya. Gimana Bang Rakit? Ini sudah mulai pening. Ya semoga cepat nyampe lah. Itu Ustaz ada yang ngirim sudah satu. Bang Rakit, gimana itu? Itu sudah jelas dihakimi kedua belah sukunya sama Yesus. Tapi Bang nggak boleh hakimi. Malah banyak masalah. Iya, Ini komen-komen masuk aja. makanya kan tadi gini, ketika masalah tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, ketetapan-ketetapan yang tidak dihilangkan oleh Yesus, Pak Rakit sepakat itu untuk kalangan Israel. Ya betul. Makanya Yesus itu berdakwah kepada kalangan Bani Israel. Kan gitu. Nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah sebenarnya, hanya terlalu dipisah-pisah dengan Bang Ali. Yesus Apa yang itu tidak dipisah-pisah? memilih-milih, Tidak milih apa? tidak milih-milih kepada siapa dia memberitakan firman Tuhan itu. Loh itu dia bilang ketika dia dimintai tolong oleh perempuan Samaria, dia bilang, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Lah iya, paham kan kalimat itu? Saya Paham. kita ini bertolak belakang dengan pemahaman kalimat tadi. Saya gini aja. Saya bacakan satu perikop ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua-belah suku Israel. Jadi 12 murid untuk menghakimi juga. Ternyata seperti itu. Terus, halo. Ya terus, ya jangan diteruskan, ini sudah itu kesimpulan. Jadi itu Ya, Pak Rakit kan dari kalangan Bani Sulawesi, bangsa Indonesia di Sulawesi. Udah gitu, bukan target Yesus gitu. Salah itu Pak. Apa Pak Rakit mau jadi murid Yesus? Saya kembalikan lagi tanyanya. Ini pertanyaannya beda kok Pak. Bukan. Pak Apa? Pak Rakit kan mau jadi murid Yesus. Iya. Oke, Yesus kan berarti kalau Pak Rakit sebagai murid berarti Yesus sebagai guru, bener nggak? Iya. Oke, di dalam ajaran Yesus, contoh di Lukas 2, bahwa Yesus itu disunat. Ya. Nah, Bapak disunat atau tidak? Disunat. Bapak disunat.
Wah, Bagus, bener. kan? Alhamdulillah, bagus. Bapak disunat ya. Ya, Bapak makan babi atau tidak? kan? Hah? Makan. Yesus makan atau tidak? Saya tidak pernah duduk sama-sama ya. Kebetulan restoran yang Yesus masuk itu saya juga nggak tahu di mana. Oke. Iya. Berarti Yesus tidak Saya tahu tidak makan atau sezaman soalnya, Pak. Iya, berarti tidak tahu Yesus makan atau tidaknya ya. Hah? Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah Yesus membolehkan makan babi? Yesus tidak melarangnya. Di mana ayatnya? Saya tidak tahu ayatnya di mana. Tidak ada ayatnya, Pak. Kalau Bapak Oh, tidak tahu, saya bilang Kalau tidak tidak ada. ada ayatnya, berarti tidak ada larangan. Yang ada ayatnya larangan, Pak. Loh, Kok lu? larangannya di mana, Pak? Di hukum Taurat. Hah? Di hukum Taurat. Hukum Taurat untuk siapa, Pak? Untuk Yesus juga. Hukum Taurat untuk siapa? Mhm. Untuk Yesus Yesus orang apa? dan Bani Israel. Yesus orang apa? Orang Yahudi, Saya orang apa? orang Sulawesi. Ah, paham. Paham? Ayo. Ya berarti Bapak bukan murid Yesus kan? Hah? Hah? Kok kok masih harus dipaksakan? Maksudnya gimana itu? Lo Bapak yang memaksakan. Bapak Loh, dah. Yesus Apa yang saya paksakan? Yesus bilang bahwa dia tidak menghilangkan hukum Taurat beserta ketetapannya kan. Mhm. Nah, di dalam hukum Taurat itu dilarang makan babi. Mhm. Kan gitu. Ya. Nah, itu kan guru sedang berbicara seperti itu kan. Mhm. Nah, apa yang dibicarakan oleh guru diikuti gak oleh murid? Mhm. Jangan jawab. Loh, saya kan bilang tadi, sampean bilang saya orang Sulawesi, bukan orang Israel. Kan Bapak mau jadi muridnya. Bapak mau jadi muridnya kan? Pak, hukum Taurat untuk siapa, Pak? Bapak mau jadi murid Yesus nggak? Hukum Taurat untuk siapa? Terus Bapak jadi murid Yesus sebagai apa? Maksudnya gimana? Hukum Kan Taurat. tadi Bapak katanya jadi murid Yesus. Saya jadi murid Yesus. Maksud jadi murid itu gimana? Maksud jadi murid itu gimana coba? Mengikuti. Mengikuti Apa apa yang diajarkan. Ah, Oke. Sekarang saya tanya, kalau sunat ajaran hukum Taurat, hukum Musa atau bukan? Saya sunat bukan karena ajaran Yesus. Yesus tidak pernah suruh bersunat. Yesus, loh, siapa juga tanya ke situ? Saya tanya Taurat lagi. Jangan bawa Sunat. hukum Taurat di luar dari Bani Israel, Pak. Itu Oke, tidak benar. ya sudah. Ya sudah kalau gitu. Hukum Taurat Berarti- mengikat kepada bangsa Israel, orang Yahudi. Itu ketetapannya, makanya Yesus orang Yahudi bersunat. Jadi yang diajarkan Yesus apa? Yang diajarkan oleh Yesus? Tapi yang diajarkan Yesus ya tentang kasih. Masa harus Tentang disebut lagi? kasih. Oh, kasih aja udah. Kasih melampaui semua ajaran, Pak. Kasih melampaui ajaran apa? Contoh ajaran kasih Yesus. Oh, gak usah lah saya ajari. Sampean baca Alkitab paham lah gitu. Oke, contoh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Hah? dengan segenap akal budimu. Benar. Terus? Terus? Bener. Itu ajaran Yesus. Hah? Dan dengarlah, wahai orang Israel, Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesus. Berarti Tuhannya Yesus itu adalah Allah, kembali lagi ke sini. Ya, Allah. ya kembalilah orang ajaran Iya. Yesus gimana sih? Iya, memang Ah, betul. Iya, berarti Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah yang disembah oleh Yesus, benar ya? Nah, Nah, itu guru mengajarkan itu. Sekarang saya tanya sama Bapak sebagai murid, siapa yang disembah oleh Pak Rakit? Yesus. Tuh kan,
Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Pak, kan tadi sudah Allah. dijelaskan. Walaupun jauh kan masih ada di ingatan itu, Pak. Udah dari 1 jam yang lalu. Tapi saya pikir kan sudah dijelaskan tadi. Jadi Ya jangan terus diputar-putar gimana dong lagi. diskusinya ketemu? Memang muter terus dari tadi Bapak. Loh, terus maksudnya Bapak mau paksakan keinginannya Pak Alif atau Pak siapa ini Pak Madu? Sekarang Bapak katanya kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Katanya Bapak Benar. muridnya Apa yang Yesus. iya benar. Saya sudah Ya. ikuti. Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Benar. kan. Saya tidak bantah itu. Tidak bantah. Nah, guru mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Esa. Oke, kenapa murid menyembah guru yang mengajarkan Tuhan yang Esa? Karena guru tersebut adalah Allah itu sendiri. Jadi, waduh, bagaimana sih harus Lah, jelaskan? loh, siapa yang bilang guru itu adalah Allah itu sendiri? Astaga. Di mana? Orang justru guru bilang bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Iya benar. Mm-mm. Apa salahnya saya bilang kalau guru tersebut adalah Allah itu sendiri? Ya salah. Oh, itu pemahamannya Bapak. Oh, bukan Jangan pemahaman paksakan saya. Itu ucapan Yesus. Apa? Contoh Yohanes 17 nomor 3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, Benar. dan mengenal Yesus sebagai utusan. Benar. Nah, sekarang berarti satu-satunya Allah yang benar itu Saya siapa? mau tanya sekarang begini Pak, biar Lah, mungkin bisa menangkap. Saya ke satu. kok malah ditanya balik? Lo enggak, biar enggak ruwet. Sekarang saya tanya, Yesus itu di mana sekarang Pak? Waduh, saya belum teleponan lagi. Iya, habis Bapak tadi ketika saya tanya makan babi nggak tahu makan di restoran mana. Bapak nanya saya gitu juga wajar dong. Saya belum teleponan. Oke, berarti saya nggak bisa lagi karena kamu tidak paham. Jadi gimana coba jawabannya? Hah? Jadi gimana Saya jawabannya? mau jelaskan, belum tentu Bapak terima. Jadi lebih baik tidak usah saya jelaskan. Dan begini Pak, sepertinya saya, maksudnya tidak perlu lagi saya jelaskan. Karena kan saya sudah bilang tadi, guru yang Pak Alif maksud atau Pak Marun maksud itu, yaitu Allah itu sendiri. Loh, bukan Pak. Loh, saya pemahamannya gitu. Terus gimana dong? Coba Bapak jelaskan Yohanes 17 di situ Itu jelas. iman saya Pak. Pak, Itu harga yang mati. Bapak ya silahkan, itu iman Bapak silahkan. Tapi Bapak sepakat nggak dengan ajaran Yesus yang tertulis? Dia telah naik di sorga. Itu Pak. bukan hanya tertulis di Alkitab, tapi di sejarah. Jangan ke situ, jangan ke situ dulu, sabar. Bapak percaya nggak dengan ucapan Yesus yang tertulis di Yohanes 17? Saya percaya apa yang tertulis di Alkitab. Nah, oke, Jadi nggak baik. perlu milah-milah mana saya percaya Ya. mana tidak. Ya, sekarang begini Pak. Di Yohanes 17, di situ dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa. Benar. Berarti Yesus bukan Bukan apa? bukan Pak Madu. Kok bukan apa? Iya bukan bukan jelas itu. Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Bapak. Bukan Tuhan. Maksudnya? bukan Bapa, Pak. Oh, bukan Bapak. Mm-mm. Oh, ya beda ya. Yesus anak. Itu Pak, biar nggak usah lah.
sama saja lah. Enggak gini, Apa coba. mau Roh Kudus, mau Firman, Yes.